Tentunya orang yang paling disorot adalah Patrick Kluivert. Bagaimana Patrick Kluivert memainkan starting 11 yang agak aneh ya, yang agak mengejutkan juga dan tidak diduga sama sekali. Nah, kalau kita melihat dengan starting 11 memang pantas layak ya. Kita itu kedodoran ya, di tengah kalah total, di belakang sering error karena Kluivert coba memainkan dengan pola yang dia inginkan dengan flat 4 back 4-3-3 modifikasi jadi 4-2-3-1, tapi tidak punya greget sama sekali dengan pola ini. Bahkan banyak bocornya di belakang rapuh. Pemain-pemain kita setelah gagal melaju ke Piala Dunia hancur lebur. Bagaimana nasib Coach Patrick Kluivert selanjutnya dengan posisi Coach Patrick sekarang? Kenapa dilakukan pergantian pelatih dari STY menuju Coach Patrick Kluivert? Harapannya bisa memperbesar chance kita menembus, memenuhi target bisa masuk ke Piala Dunia. Hasil sekarang ini berbanding terbalik. Kita gagal. Dan tentu akan situasi tersebut harus ada yang namanya pertanggungjawaban. Tangis Patrick Kluivert pecah, ketum PSSI resmi pecat pelatih blunder dari Belanda ini. Suasana di Stadion King Abdullah Sports City berubah haru pada malam yang seharusnya menjadi pesta kemenangan timnas Indonesia. Namun, momen itu justru menjadi akhir perjalanan pahit bagi Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keputusan mengejutkan ini diumumkan hanya beberapa jam setelah kekalahan dramatis Indonesia dari Irak di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Air mata seorang legenda, Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Barcelona dan timnas Belanda, tak kuasa menahan air mata ketika mendengar keputusan resmi dari PSSI. Dengan mata berkaca-kaca, ia berjalan pelan menuju ruang konferensi pers usai pertandingan. Di hadapan para wartawan, Kluivert sempat terdiam lama sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. "Saya mencintai Indonesia, saya mencintai para pemain ini. Tapi mungkin inilah waktunya saya pergi. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia." Tangisan Kluivert bukan hanya cerminan kecewa atas hasil laga, tetapi juga kesedihan karena gagal membawa skuad Garuda tampil sesuai harapan jutaan supporter. Beberapa pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Hernando Ari terlihat mendekatinya untuk memberi pelukan perpisahan. Blunder fatal di laga penentuan. Puncak kekecewaan publik terjadi saat laga melawan Irak. Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui gol spektakuler Marcelino Ferdinand, namun dua pergantian pemain yang dianggap tidak masuk akal dari Kluivert justru mengubah jalannya pertandingan. Ketika Indonesia sedang unggul dan tampil solid, Kluivert justru menarik keluar Ray Genders dan Sandy Walsh, menggantinya dengan pemain muda yang belum berpengalaman di level internasional. Dalam waktu 10 menit, Irak berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-0 supporter yang memenuhi stadion langsung bergemuruh dengan teriakan kecewa. Keputusan itu dianggap sebagai blunder tak termaafkan, terutama di laga yang sangat penting bagi peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir, "Kita butuh ketegasan, bukan alasan." Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya mengambil langkah tegas. Dalam konferensi pers darurat di Jakarta, Erick menyampaikan keputusan pemecatan secara resmi. "Kami menghargai kerja keras Kluivert, tetapi hasil di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Tim ini butuh arah yang lebih jelas, dan kita tidak bisa terus menunggu. Ini bukan tentang emosi, ini tentang tanggung jawab kepada bangsa." Erick menambahkan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk evaluasi teknis dari tim pelatih, performa di lapangan, serta aspirasi publik. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata karena satu kekalahan, melainkan karena rangkaian hasil inkonsisten sejak beberapa laga terakhir. Supporter, dari harapan ke kekecewaan. Kedatangan Patrick Kluivert ke Indonesia sempat membangkitkan euforia besar. Nama besar sang legenda dianggap mampu membawa aura positif dan disiplin ala Eropa. Namun, seiring waktu, publik mulai mempertanyakan pendekatan taktiknya yang dianggap terlalu kaku dan tidak sesuai dengan karakter permainan Asia Tenggara. Beberapa penggemar yang hadir di stadion malam itu bahkan tak kuasa menahan air mata.
Spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Coach Kluivert," terlihat di beberapa tribun, sementara sebagian lainnya menyoraki keputusan pelatih yang dianggap merugikan tim. Di media sosial, tagar-tagar terima kasih Kluivert dan tagar Erik tegas demi Garuda langsung menjadi trending. Sebagian besar netizen mendukung langkah cepat PSSI, meski tak sedikit pula yang merasa kasihan kepada Kluivert yang disebut sudah bekerja keras di tengah tekanan besar. Dari optimisme ke perpisahan, sejak awal masa jabatannya, Patrick Kluivert datang dengan misi besar, membawa Indonesia tampil lebih modern dan efektif. Ia mengusung gaya permainan cepat dengan pola serangan terstruktur ala Belanda. Namun, masalah komunikasi dan adaptasi dengan kultur sepak bola lokal menjadi kendala utama. Beberapa pemain sempat mengaku kesulitan memahami instruksi taktikal Kluivert yang terlalu rumit. Meski niatnya membangun sistem, penerapannya di lapangan justru membuat tim kaku dan kehilangan spontanitas khas permainan Indonesia. Meski demikian, tak sedikit yang tetap menghormati sosoknya sebagai profesional sejati. Dalam sesi latihan terakhir, Kluivert masih sempat menyalami satu persatu pemain, sembari meneteskan air mata. Momen mengharukan di ruang ganti. Beberapa sumber internal menyebut, setelah keputusan diumumkan, suasana ruang ganti timnas Indonesia sangat emosional. Kluivert memeluk satu persatu pemain dan staf pelatih sambil mengatakan, "Kalian adalah masa depan Indonesia. Teruslah berjuang untuk bendera ini." Gestur itu membuat banyak pemain menitikkan air mata. Bahkan, Erling Haaland dan Tijani Reijenders yang baru bergabung dengan skuad Garuda dikabarkan ikut menenangkan sang pelatih. Akhir yang pahit, awal yang baru. Pemecatan Patrick Kluivert mungkin menjadi babak pahit dalam sejarah singkatnya bersama timnas Indonesia. Namun, keputusan ini diyakini sebagai langkah penting untuk mengembalikan arah dan semangat tim menuju babak berikutnya.